Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran sebagai sumber belajar untuk memenuhi penugasan tugas magang 2 di AIN Kediri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Aulia dengan nomor induk mahasiswa 20201012. Baiklah, untuk materi kita kali ini yaitu raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Pada jenjang Madrasah Tsanawiyah pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester genap. Mari kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini, yaitu supaya peserta didik menjadi tahu tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran dengan bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memilih sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif, reaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan sukses ya, amin. Langsung saja ya adik-adik, materi kita hari ini yaitu akan membahas tentang raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Materi tersebut terdapat pada kelas 8 semester genap. Dan di dalam materi kita hari ini terdapat 4 poin. Apa saja sih poin tersebut? Yuk simak lebih jelasnya untuk mengetahui 4 poin tersebut, yaitu sebelum kita mengetahui isi 4 tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekalinya dengan potensi baik juga potensi buruk. Jadi di dunia ini terdapat 2 potensi, yaitu potensi baik dan potensi buruk. Manusia juga bisa menjadi baik, bisa juga menjadi buruk, tergantung seberapa cerdas ia mengolah potensi yang Allah berikan kepada kita. Gaya hidup adalah merupakan salah satu ukuran seseorang yang termasuk golongan yang taat aturan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebaliknya. Gaya hidup juga termasuk gaya hidup materialistik, hedonis, konsumtif adalah beberapa contoh sikap jauh dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adik-adik semuanya, mari kita ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang waspadai gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Apa itu materialistik? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang materialistik, hedonis, dan konsumtif. Materialistik adalah sebutan untuk orang-orang yang tergantung pada materi. Materialistik juga hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Materialistik adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan, dan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa memperdulikan yang haram dan yang halal. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang hedonis dan konsumtif. Apa itu hedonis? Hedonis yaitu sebutan bagi orang-orang yang mempunyai kesenangan bagi dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara yang penting merasa ia bahagia. Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif. Nah, gaya hidup itu cenderung untuk memiliki sesuatu belanja secara berlebihan atau ia akan merasakan keborosan tanpa terencana dan yang dia pikir dirinya itu akan senang dan bahagia. Nah, poin A yaitu menjelaskan tentang makna hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Yang kedua, isi kandungan Quran Surah Al-A'la ayat 14 dan 19. Yang ketiga, isi kandungan Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dan yang terakhir yaitu isi kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 148. Nah, langsung saja kita akan masuk
pada surat Al-A'la ayat 14 dan 19. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki isi kandungan Quran surah Al-A'la, alangkah baiknya untuk kalian semua menyimak surat dari Ibu yang akan bacakan ya. Yaitu yang pertama surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakkah wa dzakara isma rabbih fashollah. Bal tusirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, setelah kalian semua mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Ibu, kita akan ke isi kandungan pada surat Al-A'la ayat 14 dan 19. Nah, langsung saja kita ke isi kandungan surat Al-A'la ayat 14 dan 19. Dalam Quran surah Al-A'la ayat 14 dan 15, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya mereka menyucikan diri. Mereka selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk melakukan sholat. Orang-orang beriman akan menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya. Maka mereka akan senantiasa beramal soleh untuk menuju kehidupan di akhirat nanti. Sedangkan yang kedua yaitu Quran surah Al-A'la ayat 16 sampai 17, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Padahal senantiasa mereka memilih kesenangan akhirat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu dan pada surat Al-A'la ayat 18 sampai 19, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang beriman dan orang-orang yang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, tadi kan kita sudah ke surat yang pertama yaitu surat Al-A'la ayat berapa? Ayo ya, ayat 14 dan 19. Nah, sekarang kita ke surat yang kedua yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Langsung saja ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsim kama ahsanallahu ilaik wala tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, sesudah kita membaca Quran berapa tadi? Quran surah Al-Qasas ayat 77. Kita langsung saja ke isi kandungannya yaitu dalam Quran Al-Qasas ayat 77 yaitu mempunyai arti, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan di akhirat. Hindari tipu daya dunia jika mendapatkan rezeki berlimpah untuk infak dan sedekah. Jadi, apabila kita mendapatkan rezeki yang banyak, itu kita harus melakukan infak dan sedekah. Nah, selain infak dan sedekah tadi, kita membantu fakir miskin dan duafa serta amal solehnya. Jika menjadi, misalnya ya ini, misal jika kita menjadi pegawai, nah maka kita itu bekerja dengan sangat jujur. Nah, sesuai Quran surat Al-Qasas tersebut, bekerjalah sesuai ketentuan dan terima gaji yang sesuai ketentuan. Jangan ambil yang bukan hak milik kita dengan cara-cara yang tidak halal. Namun demikian,
Orang-orang yang lemah imannya banyak yang melakukan korupsi hanya untuk memenuhi ambisi duniawinya. Ia lupa ada balasan atas kejahatannya baik di akhirat maupun di dunia nanti. Nah, jadi apabila kita melakukan hal buruk, hal buruk dan hal baik itu akan ada balasannya di akhirat nanti. Makanya selagi kita di dunia, kita akan berbuat baik dan berbuat jujur. Setelah kita anak-anak, langsung saja kita ke surat terakhir, yaitu surat Al-Imran ayat 148. Simak lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu di sini mempunyai isi kandungan Quran surah Al-Imran ayat 148. Apa itu isi kandungan surah Ali Imran tersebut? Yaitu menjelaskan bahwa orang-orang yang ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut memberikan balasan di dunia dan pahala kebaikannya di akhirat. Nah, jadi kita itu di dunia kita akan merasakan ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah. Dan nanti kita di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan pahala yang banyak selagi kita berbuat di dunia. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Bersabar dan bersyukur akan dapat membentengi diri dari perilaku materialistik, hedonis, dan konsumtif. Mereka yang beriman akan selalu ikhlas menjalani kehidupan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih isi kandungan surah Al-Imran ayat 143? Langsung saja yuk kita simak yuk. Quran surah Al-Imran ayat 148 itu menjelaskan bahwa orang-orang yang ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tersebut akan memberikan balasan di dunia dan pahala kebaikan di akhirat. Nah, maksudnya itu apabila kita menjalaninya dengan ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah, misalnya kita lagi belajar. Nah, kita lagi belajar itu kan bisa mendapatkan keikhlasan, kesabaran, dan tetap berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dunia kita itu mendapatkan balasan, apalagi di akhirat. Nah, nanti kita di akhirat itu mendapatkan balasan berupa pahala. Jadi kita di dunia itu akan kita manfaatkan sebagai keikhlasan, kesabaran, dan tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau fisabilillah. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Bersabar dan bersyukur akan dapat membentengi diri dari perilaku materialistik, hedonis, dan konsumtif. Mereka yang beriman akan selalu ikhlas menjalani kehidupan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin tidak ada yang menjadi tujuan hidup kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayaknya cukup sekian ya anak-anak materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu sudahi sampai di sini. Apabila ada perkataan Ibu yang kurang enak di hati kalian, Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.